Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 2 yang beranggotakan saya, Nur Fatih, Pak Ibnul Jazari, dan Pak Hafiz Pitagoras akan memaparkan tentang hasil eksplorasi kami mengenai Network Configuration Management Tools (RConfig). Adapun outline dari paparan kami adalah yang pertama tentang Network Configuration Management Tools, lalu RConfig NCM Tools, kemudian fitur unggulan dari RConfig, serta cara install RConfig, dan yang terakhir adalah eksplorasi software RConfig. Network Configuration Management Tools atau alat manajemen konfigurasi jaringan dalam bahasa Indonesia secara umum berfungsi untuk memonitor konfigurasi pada jaringan seperti pengaturan dan pemeliharaan perangkat jaringan serta menyimpan cadangan dan memulihkan konfigurasi jaringan. Dalam hal ini meliputi juga inisialisasi pada saat instalasi awal sebuah perangkat dan juga update jika ada update dari firmware perangkatnya. Nah, dengan adanya NCM Tools ini, admin juga dapat membuat template konfigurasi jaringan dan mengotomatiskan tugas pemeliharaan berulang. Jadi maksudnya kalau misalkan ada sebuah task atau tugas yang biasa dijalankan secara rutin, misalkan per hari atau per minggu, itu bisa dilakukan penjadwalan di NCM Tools ini sehingga tidak akan terjadi kesalahan karena biasanya kesalahan terjadi karena adanya tugas yang berulang-ulang. Seperti itu. Kemudian NCM Tools sendiri memungkinkan perusahaan untuk membuat dan menyesuaikan kebijakan audit untuk memastikan perangkat beroperasi secara konsisten dan memenuhi standar. Jadi dengan adanya NCM Tools ini kan semua aktivitas tercatat di dalam software ya. Jadi perusahaan itu bisa melacak apa segala hal yang terjadi di jaringannya tersebut. Dari banyak website yang melakukan penilaian mengenai NCM Tools terbaik, RConfig selalu termasuk ke dalam salah satunya. Namun menurut situs geekflat.com, RConfig merupakan NCM Tools terbaik pada peringkat pertama. Yang membuat RConfig menjadi tools terbaik adalah tampilan RConfig sederhana dan mudah digunakan, serta instalasi yang mudah dan tidak memerlukan banyak perangkat lunak tambahan juga menjadi salah satu keunggulan dari RConfig. Lalu selanjutnya, free trial pada RConfig versi 3 juga tidak dibatasi hari atau unlimited, sedangkan pada NCM Tools lain kebanyakan free trial-nya hanya selama 30 hari. Adapun fitur unggulan dari RConfig adalah yang pertama mempunyai opsi login yang bagus sehingga admin jaringan dapat segera mengetahui dan mengatasi masalah pada jaringan. Kemudian yang kedua adalah customizable. Jadi pengaturannya itu bisa disesuaikan untuk mengambil snapshot ARP table, MAC address dari device, routing tables, dan status perangkat. Kemudian terdapat opsi pelaporan, pemberitahuan, dan peringatan. Dan yang terakhir terdapat fitur untuk mengambil snapshot dari perangkat jaringan. Selanjutnya adalah cara install RConfig. Untuk menginstal RConfig, yang pertama kita lakukan adalah mengunjungi website RConfig di rconfig.com. Kemudian kita klik ke help-nya. Di situ dijelaskan bahwa minimum requirement-nya untuk menjalankan tools ini adalah menggunakan OS CentOS 7 minimal, kemudian PHP 7, MySQL 5.6,
Apache 2 dan browser. Di sini saya sudah menginstal CentOS 7 menggunakan VMware. Selanjutnya kita login melalui putih. Kita ketik IP address server yang telah terinstall CentOS. Masukkan username dan password. Setelah itu kita kembali ke web rconfig untuk melihat script instalasi rconfig di bagian get started, di help, di bagian installation. Di situ dijelaskan tentang scripting untuk instalasi rconfig. Tinggal kita copy paste aja untuk kode yang agak panjang. Di situ ada hint atau petunjuk bahwa untuk melihat instalasi progres instalasinya kita bisa membuka dua SSH untuk sebagai pendamping. Jadi kita bisa tahu progres instalasinya itu sampai mana, seperti itu. Jadi kita siapkan yang SSH kedua untuk merekam progres dari instalasi. Kita mulai instalasi di host. Kita copy, dipaste karena scriptnya cukup panjang. Ini mendownload file install _rconfig.sh dari website rconfig. Kita modifikasi agar bisa dieksekusi dan kita jalankan instalasinya. Nah, setelah diinstal, kita bisa mengcopy komen yang ada di web untuk dilakukan eksekusi di SSH pendampingnya. Di situ akan terlihat proses demi proses dari instalasi rconfig di CentOS. Mungkin akan memakan waktu yang cukup lama karena dia mendownload file ya. Setelah beberapa lama kita menjalankan instalasi, yang terakhir adalah akan ada proses untuk setup MySQL. Jadi kita men-setting password MySQL. Ada beberapa pertanyaan di situ, silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Setelah selesai melakukan inisialisasi MySQL, kita bisa reboot untuk dilakukan proses selanjutnya.
Ini tampilan setelah kita reboot ya, kita login lagi. Kita lanjutkan tadi proses instalasinya. Sesuai petunjuk di tampilan sebelum reboot tadi ya, untuk menjalankan ZenOS_post_reboot.sh. Nah, setelah tampil seperti ini, artinya sudah berhasil terinstall AirConfig. Tinggal kita cek, kita panggil di browser. Kita ketik IP-nya, saya petunjuk. Nah, lalu di next lagi. Kita isikan servernya, IP server ZenOS-nya. Sama database-nya kita sesuaikan. Nah, ternyata ada sedikit masalah karena database username-nya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama itu MySQL-nya belum bisa diakses dari luar, dan yang kedua itu database username-nya root itu hanya bisa diakses dari lokal. Jadi kita harus menyelesaikan dua masalah ini. Yang pertama ini setting agar MySQL bisa diakses dari luar host. Caranya kita edit file my.cnf-nya. Kita tambahkan satu baris agar bisa diakses dari luar. Kita save dan kita restart MySQL-nya. Ini untuk tahap pertama agar bisa diakses dari luar. Untuk masalah kedua, user root tadi tidak bisa login dari luar lokal. Jadi kita harus membuat user non-root di MySQL. Kita login dulu ke MySQL-nya dengan perintah tersebut. Lalu kita create user baru dengan nama AirConfig 1 misalkan. Tanda persen agar bisa diakses dari semua host ya. Dari semua mesin maksudnya. Identified by password-nya -2. Kemudian setelah itu kita membuat agar user ini tuh punya akses ke salah satu database. Nanti kita pakai nama database-nya ini untuk AirConfig. Jadi scriptnya seperti itu. Setelah selesai membuat user non-root, nanti kita bisa lanjut ke konfigurasi awal di website. Oke, setelah selesai setting MySQL, kita cek lagi di konfigurasi browser AirConfig. Kita akan nama database-nya tadi AirConfig 1, database username-nya tadi AirConfig 1, password-nya AirConfig_1. Cek. Sudah tidak ada masalah, tidak ada peringatan. Oke, dicek lagi, kemudian
Kita login page. Nah, sudah tampil, kita masukkan password default, username dan password default admin. Nah, ini sudah tampil. Jangan lupa nanti untuk meremove folder install di server. Nah, ini tampilannya sudah sama dengan yang di live demo di website airconfig. Untuk selanjutnya, eksplorasi fitur airconfig akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Ibnu dan Pak Hafiz.